Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Pinata Putri, mahasiswa Universitas Primagraha dengan NIM 210492, kelas RA5 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mengulas pembelajaran selama semester 3 di mata kuliah Teori Ekonomi. Mau tahu kita belajar apa aja? Yuk simak penjelasan video berikut. Teman-teman, tahu gak sih apa itu teori ekonomi? Teori ekonomi merupakan cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu mikro dan ilmu ekonomi makro. Di dalam teori ekonomi terdapat 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu ada masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Apa sih masalah produksi itu? Jadi masalah produksi itu merupakan proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam kenyataannya tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kebutuhan baru akan terpenuhi jika barang atau jasa diproduksi. Kemudian masalah distribusi. Masalah distribusi ini merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau lewat perantara. Apapun cara yang dipilih, distributor atau pelaku distribusi dan produsen atau pelaku produksi harus memperhatikan biaya dan kelancarannya agar konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Terakhir, masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini merupakan kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa, baik secara bertahap maupun menghabiskannya secara langsung. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi konsumen atau pelaku konsumsi, yakni apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi semua kebutuhannya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan dalam sebuah sistem ekonomi. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu variabel-variabel. Variabel-variabel merupakan besarnya suatu nilai bisa mempengaruhi nilai lainnya. Variabel merupakan unsur penting dalam setiap teori ekonomi. Di dalam sifat ini terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang dijelaskan di dalam teori, sedangkan variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel endogen lainnya. Tetapi variabel eksogen harus ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori. Yang kedua yaitu ada asumsi. Membuat asumsi atau perhitungan adalah salah satu syarat penting bagi teori dalam ilmu sosial. Tanpa perhitungan, sangatlah sulit untuk menjelaskan berbagai sifat hubungan antara beberapa variabel, karena kegiatan perekonomian sangatlah kompleks. Sebuah peristiwa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan menjelaskan bagaimana beberapa faktor itu bisa mempengaruhi peristiwa lainnya dan menjadikannya sangat rumit. Yang ketiga yaitu ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang bagaimana variabel yang dibahas terkait satu sama lain. Sifat hubungan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama disebut hubungan langsung, yaitu situasi di mana perubahan dalam nilai-nilai variabel dianalisis bergerak ke arah yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu ada ramalan. Di dalam teori ekonomi terdapat 2 pernyataan penting dalam menganalisis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama yaitu menjelaskan kenapa peristiwa-peristiwa tertentu bisa berjalan dan apa yang menjadi penyebab dari peristiwa yang terjadi. Dengan mempelajari beberapa sifat teori-teori ekonomi, kita akan mengetahui mengapa harga-harga meningkat. Dengan mempelajari beberapa sifat teori-teori ekonomi, kita akan mengetahui mengapa harga-harga meningkat, atau apa yang menyebabkan pengangguran di dalam ekonomi, dan mengapa ada turunan kurs valuta asing. Dengan kita mempelajari berbagai sifat teori ekonomi,
negara bisa berfungsi. Di samping itu, dapat juga menerangkan bagaimana fungsinya suatu perekonomian. Teori ekonomi juga bisa meramalkan beberapa keadaan yang akan berjalan. Selanjutnya yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari seluruh sistem pasar dalam skala yang besar. Contohnya fenomena makroekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan fenomena pengangguran. Sedangkan pengertian ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja dalam suatu produksi barang dan jasa tertentu. Ada 3 indikator utama yang membedakan ekonomi mikro dan makro. 3 indikator tersebut diantaranya adalah aspek kajian, konsep dasar, dan tujuan analisis. Ekonomi mikro melibatkan berbagai macam teori seperti distribusi, harga, dan produk. Sedangkan ekonomi makro fokus dengan output pendapatan, kemungkinan deflasi dan inflasi, serta lainnya. Sedangkan ekonomi makro menerapkan analisis cara untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi mikro terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup internasional maupun nasional. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi organisasi ini memiliki 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Selanjutnya, kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Pengendalian merupakan sebagai pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan. Dalam ilmu manajemen, pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Yang terakhir yaitu ada teknologi informasi. Adalah salah satu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi